Dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR. Enggak rakyat karena keinginan Pak Jokowi itu lalu ditawarkan kepada rakyat dan rakyat setuju lalu dijadikan undang-undang. Itu betul menjadi secara resmi kepada rakyat. Oleh sebab itu nasibnya juga disetujukan kepada rakyat. Yang para penyinyir, apa yang merugikan saudara? Dengerin Pak Mahfud. Saya nggak tahu alasannya. Kenapa? Mau bilang karena tidak ada uang, buktinya kita pacara sudah. Mau bilang tidak ada yang setuju, NU saja setuju. Rektor-rektor hampir semua setuju, bupati dan gubernur hampir semua setuju. Orang dekan teknik Indonesia semua setuju, orang pintar semua setuju. Anda memandang dari jauh, kemudian saya sebagai rektor, sebagai orang yang peduli IKN. Hai orang pintar di Indonesia, orang hebat di Indonesia. Berikan ilmumu untuk membangun IKN, karena di sana tanah negara yang banyak. Tidak ada yang dirugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Pak Mahfud, kok bisa-bisanya ngomong seperti itu gitu. Padahal dulu Pak Mahfud menjadi bagian dari pemerintah yang menyetujui akan hal itu. Rakyat juga akan menyelesaikan pembangunan IKN tersebut Pak Mahfud gitu. Apa yang salah dengan IKN? Anda sudah berseberangan, ketika Anda sudah berseberangan kepada Pak Jokowi, maka segala hal kok Anda serang sampai seperti ini gitu. Ini dengerin ya, Rektor Uniba buka suara bahwa memang IKN itu disetujui oleh semua pihak. Bahkan orang pintar, dekan-dekan, rektor-rektor juga menyetujui akan hal tersebut. Simak baik-baik. Saya sampaikan dulu bahwa betul saya dulu waktu IKN belum dipindahkan sama Pak Jokowi, jabatan saat itu adalah Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim, sekaligus koordinator wilayah Kalimantan, kemudian dekan Fakultas Teknik, ya. Yang ditanya saat itu seperti ini, apakah kalau IKN dipindahkan itu secara konstruksi itu layak? Jadi sebagai dekan teknik, sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia yang punya komunitas, kita berdiskusi. Jawabannya sederhana. Kalau di IKN, kalau di Samarinda, di Balikpapan, di Penajam bisa dibangun bangunan konstruksi, maka tentu saja di Penajam bisa. Itu menjadi referensi sehingga PII khususnya Kaltim adalah lembaga asosiasi pertama dan tentunya dengan Uniba juga yang mendukung Ibu Kota Nusantara. Nah, lanjut lagi di Bali, kami tanggal 26 Agustus berkumpul para dekan-dekan teknik se-Indonesia ya. Ini juga perlu saya sampaikan bersama Pak Insanu juga. Saat itu pagi hari Pak Jokowi mendukung atau memindahkan IKN dari Jakarta ke Kaltim. Kami berdiskusi dengan sejumlah dekan, termasuk dekan UI, UGM, kemudian Unhas dan lain-lain, itu mendukung IKN. Bahkan lembaga pertama, asosiasi pertama yang memberi masukan terkait IKN, ini perlu jadi catatan, ya, adalah Forum Dekan Teknik Indonesia dengan konsep Blue City. Jadi ini dicatat. Tuh dengerin Pak Mahfud, Jokowi, para dekan dan dosen. Green, smart, kemudian sustainable. Forum Dekan Teknik Indonesia mengajukan Blue City karena kenapa? IKN ini istimewa sekali dilalui alur laut ke Pulau Indonesia 2 yang kemudian selanjutnya di bulan November semua dekan datang ke Kalimantan Timur, ke Balikpapan untuk bicara lagi konsep terkait IKN. Begitu juga pada masa-masa mendatang. Kami juga adalah Sekjen Forum Rektor Indonesia untuk PII, itu juga mendukung. Dan perlu kami sampaikan, ini sebagai pengantar saja, bahwa Uniba bersama PII, bersama Forum Dekan Teknik Indonesia, bersama Forum Rektor Indonesia PII mendukung IKN. Sehingga
Kalau misalnya bicara dari segi keilmuan, kalau para guru besar dan dekan teknik itu sudah mendukung, apalagi yang perlu dipertanyakan, ya. Dan seterusnya terkait kesiapan IKN sebagai ibu kota negara, itu sebagai pertanda mimpi Soekarno, ya. Ini jadi yang kadang-kadang yang protes-protes ini kadang-kadang orang yang anti Jokowi, padahal itu kalau bicara IKN bukan Jokowi saja. Di sana itu ada Soekarno, di sana ada SBY, di sana ada macam-macam. Bahkan saya secara pribadi di tahun 2010 di depan JK menyampaikan, waktu itu saya usulkan pemindahannya ke tengah Indonesia karena saya berpikir tengah Indonesia itu adalah Sulawesi Selatan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut lagi. Apa yang bisa saya tarik sebagai orang yang sangat aktif di IKN? Yang pertama, saya pribadi, kemudian tentunya Pak Dewan Pembina, Pak Dr. Dendi dan Sivitas Akademika itu meyakini bahwa ini benar, sehingga langkah kami itu, kami tidak capek karena kami itu anggap amal jariah, ya kan. Yang kedua, saya melihat atau menyaksikan pembangunan IKN Nusantara itu suatu yang spektakuler. Bapak Ibu sekalian, ini sekedar informasi saja. 29 Maret 2023 saya di IKN bersama para guru besar di Indonesia. Di sana itu masih timbunan. Coba dihitung, 1 tahun berapa bulan itu sekarang sudah jadi seperti ini. Ya. Rusun Polri, groundbreaking di bulan Desember. Sekarang sudah sampai di mana? Ya, saya ini kalau ada yang mau berdebat dia mau rusak hutan, saya adalah orang yang punya videonya, jenis hutannya dan jumlah pohonnya. Kalau ada orang yang bilang mangkrak, saya ini adalah saksi bahwa di sana itu pembangunannya spektakuler. Bahkan saya sempat menyaksikan satu halaman itu diselesaikan dalam 1 hari, 1 lantai maksud saya. Ya. Nah, karena waktunya 30 menit dan kita akan gunakan diskusi, saya perlihatkan di slide bahwa pembangunan IKN ini ada 5 tahap, Bapak Ibu sekalian. Banyak kadang-kadang yang memutarbalikkan seakan-akan sudah selesai. 5 tahap. Area pembangunan ada 9 klaster. Yang dibangun sekarang adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Ya. Dan itu 2024, 2022, 2024 sudah selesai. Ya. Nah, apa yang dicapai hari ini? Ini saya mau sampaikan, ini rahasia nih. Di lampiran 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dinyatakan itu akan dibangun gedung pemerintah. Belum pernah di situ disinggung bahwa akan bangun investasi. Tapi apa nyatanya? Sampai hari ini hampir 60 triliun itu investasi untuk ibu kota Nusantara. Ada yang tidak percaya? Ke sana aja. Lihat di sana kalau mau masuk ada Rumah Sakit Hermina, ada Hotel Nusantara, itu swasta. Belum lagi nanti yang nilainya 5,5 triliun untuk membangun mall dan semacamnya yang akan dibangun oleh Pakuwon, ya kan. Jadi kalau kita lihat juga di slide, coba dilanjutkan aja, saya akan perlihatkan bagaimana IKN masa depan sebenarnya. Jadi IKN ini adalah jawaban Pak Jokowi kepada masyarakat dunia yang mengejek beliau bahwa ini kok Pak Jokowi terima saya di istana yang dibangun Belanda, ya. Mana istananya? Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa kami punya istana Garuda, ya kan. Nah, lantas apa? Saya itu kadang-kadang heran. Ada yang menanyakan, ini kenapa bangun IKN, buang-buang uang? Apakah Anda tidak tahu malu sama Kaltim? Kaltim itu daerah yang plural, kemudian paling loyal kepada Republik. Bayangkan, dibedakan saja dengan Riau, dengan Papua, dengan Aceh, dia masih tetap setia. 500 triliun hampir rata-rata tiap tahun diserahkan kepada Republik. Selama Indonesia merdeka hanya 1 tol. Sabar, ya kan. Nah, makanya pembangunan IKN ini bukan lagi untuk Kaltim aja. Jadi IKN ini Bapak Ibu sekalian yang nikmati Kaltim, Indonesia dan dunia. Kenapa dinikmati Kaltim, Indonesia dan dunia? Coba lihat pekerjanya dari mana. Coba lihat bajanya dari mana.
Coba lihat pasirnya dari mana. Coba lihat perusahaan-perusahaan dari mana. Iya kan? Sekalipun demikian, fakta menyatakan bahwa dengan IKN pertumbuhan ekonomi Kaltim mengalahkan rata-rata nasional yang 5,5%, yang di akhir tahun 2023 mencapai sekitar 6,2%, kemudian di April mencapai 7,26%. Lantas apa lagi? Saya sering bilang yang para penyinyir, apa yang merugikan saudara sehingga nyinyir sama IKN? Saya nggak tahu alasannya. Kenapa? Mau bilang karena tidak ada uang, buktinya kita upacara sudah. Mau bilang tidak ada yang setuju, NU saja setuju. Rektor-rektor hampir semua setuju, bupati dan gubernur hampir semua setuju. Orang dekan teknik Indonesia semua setuju, orang pintar semua setuju. Anda memandang dari jauh kemudian mau menyatakan gini, oh ini, jadi dia kadang-kadang datang ke IKN, dia pinggir-pinggirnya kemudian tidak selesai, tapi dia tidak pernah menyaksikan betapa spektakulernya pembangunan IKN itu. Ini saya melihat ini, saya mau perlihatkan dulu, inilah IKN masa depan. IKN masa depan, mimpi kita adalah kota dunia untuk semua. IKN masa depan adalah pusat pertumbuhan ekonomi masa depan. IKN masa depan adalah simbol identitas nasional. IKN masa depan adalah green city, forest city, smart city. Tapi di tempat ini saya sampaikan, masukkan blue city. Inilah Nusantara kita, kota cerdas ke depan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kami ingin, saya sebagai rektor, sebagai orang yang peduli IKN, hai orang pintar di Indonesia, orang hebat di Indonesia, berikan ilmumu untuk membangun IKN, karena di sana tanah negara yang banyak, tidak ada yang dirugikan, ya kan? Sudahlah, berhenti nyinyir untuk ibu kota Nusantara.